Selain itu, membuka warung sembako sangatlah sederhana jika dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya seperti warung makan atau salon dan lain sebagainya. Secara sederhana, semakin ramai warung sembako Anda, maka semakin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Agus Bara. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga keadaannya sehat. Sebelum aku bahas cara meningkatkan omset warung sembako, gak ada salahnya kalian like, share, komen, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe video ini biar channel ini makin berkembang, dan aktifkan tombol loncengnya biar kalianlah yang pertama tahu saat ada video baru dari aku. Warung sembako merupakan salah satu jenis bisnis favorit. Alasannya adalah karena produk atau barang yang di warung sembako pada umumnya selalu dibutuhkan siapa saja oleh banyak orang, sehingga pemilik warung sembako tidak perlu repot mencari pelanggan. Selain itu, membuka warung sembako sangatlah sederhana jika dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya seperti warung makan atau salon dan lain sebagainya, karena bisnis jenis ini tidak mengharuskan Anda harus melakukan proses pengolahan atau pelayanan profesional. Besar kecilnya omset sebuah toko kelontong dipengaruhi oleh seberapa banyak transaksi atau penjualan yang terjadi. Bagi Anda yang memiliki atau menjalankan warung sembako, pasti setuju semakin banyak jumlah transaksi atau penjualan yang terjadi, maka semakin besar pula omset yang didapat. Secara sederhana, semakin ramai warung sembako Anda, maka semakin besar keuntungan yang Anda dapatkan. Namun, hal inilah yang kerap kali menjadi alasan Anda berkeinginan untuk mendapatkan omset yang besar dari warung sembako Anda, tetapi jumlah transaksi atau penjualan yang terjadi di toko warung sembako Anda tidak kunjung naik. Akibatnya dapat dipastikan omset warung sembako Anda pun juga tidak kunjung mengalami peningkatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi omset warung sembako tidak kunjung meningkat, seperti persaingan atau harga barang warung sembako Anda yang terlalu mahal. Hal seperti inilah yang perlu Anda perbaiki terlebih dahulu. Untuk itu, berikut cara atau tips yang bisa Anda coba lakukan agar jumlah transaksi atau penjualan di toko Anda semakin banyak dan omset yang didapat kian meningkat. Yang pertama, semua orang pasti menyukai barang murah. Dengan begitu, apabila ada toko yang menjual barangnya dengan harga yang kemahalan, dapat dipastikan toko tersebut tidak akan ramai
dan para konsumen akan memilih untuk mencari dan pindah ke toko lain yang menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah. Inilah hal pertama yang perlu Anda perhatikan. Lihat dan cek kembali harga yang dijual pada toko Anda. Bandingkan harga tersebut dengan harga barang yang sama di toko kelontong lain. Jangan sampai harga barang di warung sembako Anda jauh lebih mahal dari harga barang yang dijual di toko lain. Setidaknya buat harganya sama agar persaingan tidak terlalu sulit untuk warung Anda. Akan lebih baik kalau Anda bisa menjual atau membuat harga di toko Anda lebih murah walau hanya selisih Rp100. Kalau tahu kita warung sembako itu menjual banyak barang kebutuhan pokok, mulai dari cemilan, air galon, beras, minyak goreng, hingga gas LPG. Walau begitu, tidak semua barang yang ada di toko akan cepat habisnya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Untuk bisa meningkatkan penjualan, Anda harus terlebih dahulu tahu apa kebutuhan terbesar yang mereka butuhkan, dimaksimalkan. Maksud dari maksimalkan barang di sini adalah dengan memperbanyak ragam merek jenis dari barang yang sejenis. Misalnya kopi. Anda tahu kalau di daerah sekitar toko kelontong Anda terdapat banyak penyuka kopi, maka Anda harus memperlengkap merek kopi yang dijual. Anda bisa menjual berbagai jenis kopi seperti kopi hitam, white kopi, kopi susu, kopi murni, dan ragam kopi lainnya. Lalu bagaimana cara menemukan Anda bisa mengetahui barang yang dibutuhkan konsumen? Cara yang paling mudah adalah dengan melihat lokasi toko warung sembako Anda berdiri. Jika warung sembako Anda berlokasi di tempat umum seperti terminal atau stasiun, maka produk yang laris untuk dijual adalah makanan instan seperti air mineral, minuman ringan, cemilan, rokok, dan obat-obatan. Sementara itu, apabila toko warung sembako Anda berlokasi di daerah perumahan, maka yang dibutuhkan konsumen di sekitar adalah barang-barang kebutuhan pokok rumah tangga seperti beras, minyak, gas 3 kilo, dan air galon. Pada intinya adalah cari tahu produk yang paling laris dan cepat habis terjual di toko Anda. Tentu hal ini akan menandakan bahwa barang tersebut menjadi kebutuhan terbesar di daerah warung sembako Anda berdiri. Namun jangan terpaku pada satu jenis barang dan jangan pula terlalu banyak menyetoknya, karena hal tersebut bisa menjadi sia-sia dan akan menghabiskan modal usaha. Cukup pilih 3 hingga 5 jenis barang terlaris untuk diperlengkap stoknya. 3. Perbaiki pelayanan di toko Anda.
Mungkin Anda sebelumnya tidak pernah menduga bahwa pelayanan sebuah warung sembako terhadap pelanggannya dapat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam membuat pelanggan tersebut kembali lagi untuk berbelanja di warung sembako Anda. Pelayanan yang kurang maksimal seperti Anda tidak ramah, atau pada saat ada pembeli Anda tidak segera melayaninya, sehingga pembeli tersebut harus memanggil Anda. Hal kecil seperti ini tidak seharusnya menjadi penghalang Anda untuk mendapatkan omset yang lebih besar. Berikan pelayanan dengan baik dan ramah. Jika perlu, kembangkan pelayanan toko warung sembako Anda dengan menawarkan jasa delivery ke tempat konsumen Anda. 4. Perhatikan agen tempat Anda mendapatkan barang. Bisnis warung sembako merupakan jenis usaha yang berfokus untuk menjual barang. Oleh karena itu, keberhasilan dalam berjualan sangat bergantung pada barang yang dijual. Memang terdapat faktor lain yang mempengaruhi, tetapi faktor kualitas barang itu memegang kendali yang cukup besar terhadap keberhasilan bisnis Anda. Dengan kata lain, jika kualitas barang Anda bagus, maka pembeli akan puas dan Anda pun akan mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Jika Anda sudah mendapatkan kepercayaan mereka, maka mereka akan selalu datang ke toko warung sembako Anda untuk membeli kebutuhan yang lainnya. Hal penting yang perlu Anda lakukan adalah memastikan kualitas barang yang Anda jajakan itu memiliki kualitas terbaik. Kalau produknya berupa makanan instan atau cemilan, mungkin tidak terlalu rumit. Anda cukup pastikan barang tersebut tidak kadaluarsa ketika sampai di tangan pelanggan. Sementara itu, untuk barang-barang seperti beras, minyak goreng, takaran, air galon, isi ulang, dan barang sejenis lainnya, pastikan Anda menyimpan dan menjaga kualitas barang tetap baik. Selain itu, hal terpenting lainnya yang perlu Anda lakukan adalah lakukan ekspedisi ke berbagai agen untuk mencari agen mana yang memiliki kualitas barang terbaik dengan harga yang tetap dapat bersaing. Itu dia tip ampuh yang bisa Anda coba agar jumlah transaksi atau penjualan toko kelontong Anda semakin meningkat. Barang yang Anda jual harus dalam keadaan baik dengan harga yang sesuai dan terjangkau. Barang apa yang paling dibutuhkan konsumen. Dan terakhir, berikan pelayanan yang lebih dari warung sembako lainnya. Secara konsisten jaga ketiga hal tersebut, maka Anda akan segera melihat peningkatan pada omset penjualan di warung sembako Anda. Mungkin itulah pembahasan aku kali ini. Dan jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan like dan share ke teman-teman kalian atau saudara kalian biar mereka pada tahu. Kurang lebihnya saya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.